Halo, assalamualaikum. Masih new normal, pakai masker. Cuman pasti suaranya nggak jelas ya. Saya lepas dulu ya, supaya suaranya lebih baik. Ah, di rumah, masih di rumah saja. Yang belum cuci tangan dulu. Kalau habis salaman sama orang lain atau dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang lainnya. Terus selamat pagi. Hari ini saya ada satu pertanyaan dari Pak Reza, Dokter Reza di Bogor. Nah, ini cuman, dan kebenaran kenapa saya buat videonya, karena menurut saya pertanyaannya keren. Nah, tetapi pertanyaan itu kan akan kita jawab dengan apa ya, bukti ilmiah, jadi bukan katanya atau opini. Jadi pertanyaannya tuh begini, ini saya ada 2 peluru senapan angin. Nah, ini kelihatan nggak sih, gimana ya? Nah, nih peluru senapan anginnya nih, kelihatan nggak ya? Ini tapi buat orang yang sering nembak tahu lah bahwa ini JSB yang 16,26 gram ya. Terus, nah ini ada Crossman Premier 10,5 gram. Nah, 2 peluru ini kelihatan. Nah, ini 2 peluru ini ada pertanyaannya gini. Ketika yang 16 grain dan yang 10 grain kecepatannya sama, jadi mungkin pakai senapan yang sama, ditembakkan dengan speed yang sama. Artinya speed yang sama itu ketika pakai 16 grain katakanlah dapat 850 gitu atau 900. Nah, dilakukan setting ulang sehingga yang 10 grain juga dapat speed yang sama di 850 atau 900, antara segitulah ya. Nanti kenapa akan saya jelaskan kenapa, tapi mungkin di video selanjutnya ya, kenapa saya sebutnya 800, 850 sampai 900, maksimal 950 lah, ada penyebabnya dan itu ada penjelasannya. Oke, jadi 2 peluru ini pertanyaannya adalah begini, kedua peluru ini dengan kecepatan yang sama, jadi yang JSB 16 grain dengan yang 10 grain itu ketika kecepatannya sama, pertanyaannya siapa yang duluan turun? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, siapa yang perkenaannya masih paling mantep ya mungkin ya. Jadi yang 16 grain, yang 16 grain ini atau yang 10 grain. Nah, penjelasannya begini. Yang namanya energi, ini udaranya dingin ya hari ini, tadi malam hujan. Alhamdulillah gitu ya, nyaman. Nah, penjelasannya begini. Yang namanya energi dalam satuan joule itu, ini kebiasaan saya kalau gini ini lihat ke atas, cari inspirasi. Nah, yang namanya energi kinetik itu satuannya adalah joule. Joule itu didapat dari perkalian antara kecepatan dan massa. Oke, mungkin kalau saya salah bisa ditanyakan Mbak Google, karena Mbak Google pinter. Jadi energi satuannya joule, komponennya adalah kecepatan kali massa. Nah, kecepatannya sama, artinya massanya yang berbeda kan, yang satu 16 grain, yang satu 10 grain. Artinya apa? Energi yang 16 grain tentu lebih besar. Energi kinetik 16 grain tentu lebih besar dibanding yang 10 grain. Kalau ada istilah yang salah tolong koreksi di bawah di kolom komentar. Oke. Nah, nanti saya akan tunjukkan videonya. Nah, terus pertanyaan yang pertama, siapa yang duluan turun? Jawabannya adalah yang 10 grain. Kenapa? Karena 10 grain ini energi kinetiknya lebih kecil daripada yang 16 grain.
Kenapa lebih kecil? Kecepatannya sama, beratnya beda. Ketika dikalikan, tentu yang beratnya lebih kecil hasilnya akan lebih kecil daripada yang beratnya lebih besar. Nah, energinya jelas lebih besar yang 10 grade. Terus yang lebih cepat turun yang mana? Yang ini. Karena apa? Ini energinya kecil. Kalau energinya kecil, ketika dia meluncur gitu, kan ada hambatan udara di depan. Energinya kecil, hambatannya sama, tapi energinya lebih kecil, ya jelas dia akan lebih turun. Kalau yang ini energinya lebih besar, nah ini hambatannya akan lebih hambatannya sama, tapi energinya lebih besar, sehingga dia bisa mengatasi hambatan lebih jauh sampai dia turun, kan gitu. Untuk perkenaan, siapa yang akan lebih mantap perkenaannya? Tentu yang besar. Kenapa? Energinya lebih besar. Nanti kita buktikan. Kita buat speednya sama. Kita lihat efek yang ditimbulkan dengan berat yang lebih besar. Jadi intinya kalau energinya lebih besar, pasti dia kalau masanya lebih besar, kalau nggak salah dulu di SMA itu, aku nggak tahu bener apa nggak ya. Harusnya sih bener, karena itu rumus dasar ya, bahwa benda itu memiliki kelembaman. Kelembaman itu artinya kemampuan untuk mempertahankan dirinya pada posisi semula. Contoh begini. Anggap ini mobil kecil atau becak. Oke. Yang ini bis. Ya. Kita dorong dengan kecepatan yang sama. Becak ini ketika di depan ada hambatan-hambatan dong, entah hambatan udara, hambatan gesekan terhadap roda, terhadap jalan, segala macam ya. Terus nanti pasti ada yang komplain nih kan, becak rodanya kecil, ya udah nanti cari bis kecil deh, bis kecil sama bis besar gitu, sama-sama didorong dengan kecepatan yang sama. Bis besar itu akan berhenti lebih lama daripada bis yang kecil. Bis kecil ini nanti akan berhenti duluan. Kenapa? Energinya, perkalian antara kecepatan dengan masanya itu lebih kecil daripada yang besar. Ini yang besar karena kelembamannya juga jalan terus. Yang ini udah kadung berhenti, artinya kalau di peluru dia udah turun. Tetapi nanti kita buktikan di video bahwa energi yang lebih berat itu akan lebih besar, dan ketika dia meluncur itu akan bisa lebih jauh. Karena apa? Dia melayangnya ya lebih lama. Kenapa lebih lama? Karena energinya lebih besar. Sedangkan kalau yang kecil energinya ketika dia meluncur, hambatannya kan sama nih, hambatan di depan. Kita anggap sama ya, karena nanti tergantung bentuk kepalanya Mimis. Tetapi ketika bentuknya begini-begini aja, insya Allah sama lah. Nanti kan ada BC ya, nilai BC. Jadi yang satu yang lebih berat karena energinya lebih besar dan dia punya kelembaman, kemampuan untuk mempertahankan dirinya lebih baik karena lebih besar, ya dia akan melintas lebih jauh dibandingkan dengan peluru yang kecil. Kalau di perkenaan nanti yang besar energinya akan lebih besar untuk kena, dengan jarak yang sama, kecepatan yang sama, beratnya saja yang berbeda. Nanti kita buktikan, saya buat videonya. Itu aja. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Kalau ada yang mau kasih masukan, silahkan. Bisa di link bisa di komentar di bawah. Itu aja yang mau saya bagikan. Terima kasih pertanyaannya Pak Dr. Reza. Semoga ini bisa membantu. Nah, nanti kalau semuanya ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelasinnya, by call aja, bisa ke nomor telepon saya 0813 89 50 6001 ya, tapi jam kerja lah ya, jangan malam-malam jam 1 jam 2 ditelepon, bae turu. Udah itu aja, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di belakang ada videonya yang jelaskan ya. Videonya sih bukti bahwa ketika kecepatannya sama, energi yang berat lebih besar, dia nunjamnya lebih besar. Terus untuk dari segi hambatan itu akan kelihatan karena dia nanti nunjamnya lebih dalam, artinya hambatan yang bisa diatasi kan lebih besar. Nah, kalau di lintasan dia pasti lebih jauh daripada yang ringan. Dan sampel yang kita kasih beratnya sangat signifikan kok perbedaannya. Yang satu 100 gram, yang satu 10 gram. Oke, itu aja, nanti saya siapkan videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 1, 2, 3. Kelihatan nggak bekasnya? Oh iya kelihatan ya.
Nah, ini ada 2 bekas. Yang besi lebih dalam ya. Ini yang besi lubangnya lebih dalam, sedangkan yang aluminium nih lubangnya tidak terlalu dalam. Nanti ini kita timbang. Gus ambil timbangan Gus. Gus ambil timbangan Gus. Dilihat Yung. Sebentar ya, kita ambil timbangan dulu untuk kita tahu beratnya masing-masing bagian. Nah, kita timbang. Sebentar. Sorry ya, ini videonya amatir. Besi. Yang besi beratnya 102 gram. Maaf kebalik. Oke, nggak apa-apa. Ini yang aluminium Udah nggak apa-apa. Aluminium ya. 30. 30 gram. Oke, nanti kesimpulannya sekalian video slow motionnya biar kelihatan fair.